Terbongkar, strategi pencitraan Anies menuju Pilpres tutupi Formula E, sumber resapan, dan rumah DP 0 rupiah. Tapi ini sama seperti balihonya Mbak Puan, ingin meningkatkan elektabilitas dan popularitas tokoh yang ada di layar ATM. Jakarta menjadi kota percontohan sebagai role model, emang udah takdirnya gitu. Karena ibu kota Indonesia ini. Mau siapapun gubernurnya emang harus jadi role model gitu. Kalau kita lihat ya survei-survei yang dilakukan oleh Kompas, oleh SMRC, oleh Carta Politika, atau oleh lembaga-lembaga survei kredibel, itu ada 3 klaster lah, atau 3 tingkatan lah. Di tingkat paling atas itu ada nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, sama Anies Baswedan. Angka elektabilitasnya paling tinggi. Dan soal vaksinasi dan program penanganan COVID di Jakarta, itu sebenarnya, itu kan ada banyak intervensi atau kinerja pemerintah pusat. Dan Anies juga sebagai gubernur, itu juga sudah secara terbuka mengatakan, sering berkali-kali mengatakan bahwa ini saya serahkan kepada pemerintah pusat, ini kewenangan pemerintah pusat gitu. Padahal dulu ketika Pak Jokowi jadi gubernur, ketika Ahok jadi gubernur dan Jarot jadi gubernur gitu ya, urusan rusun-rusun ini itu dikerjakan sama gubernur DKI gitu, bukan sama presiden. Pegiat media sosial Ade Armando bongkar strategi pencitraan Gubernur DKI Anies Baswedan. Dalam channel YouTube Logika Ade Armando, dirinya menyebut Anies Baswedan bikin kejutan minggu lalu, meluncurkan program televisi dari pendopo di kanal YouTube-nya. Di acara 20 menit itu, Anies bercerita tentang kebijakan Pemprov DKI di Kepulauan Seribu. Nampaknya itu akan menjadi program rutin yang akan terus dikembangkannya. Para pendukung Anies tentu saja melontarkan banyak puja-puji. Beber Armando diungkapkannya harus diakui gaya Anies bicara dan menjelaskan memang hebat. Kalau nanti sudah selesai dari jabatan gubernur, saran Armando, sebaiknya menjadi presenter sebab berbicara tanpa dibantu teks. Tapi penuturannya sangat lancar, artikulatif, dan meyakinkan. Lanjutnya, program itu dianggap sebagai strategi untuk membangun pencitraan Anies menuju Pilpres 2024. Sebagian menganggap Anies sebaiknya konsentrasi saja dulu untuk menyelesaikan masalah-masalah Jakarta daripada menjadi YouTuber semacam itu. Tapi saya paham bila Anies merasa perlu meluncurkan sebuah program di YouTube. Itu adalah langkah yang sah dan tidak perlu dinyinyiri. Kalaupun itu menggunakan dana APBD, itu pun lazim sebagai sebagian dari kerja publik relation. Jadi menurut saya tidak ada yang harus dikritik dari kehadiran program dari pendopo itu sendiri. Anies sadar betul dengan keahliannya berbicara dan menata kata-kata uraiannya. Karenanya dengan program itu Anies berusaha bicara pada publiknya. Hanya saja setelah mengungkapkan itu semua, untuk ke depan program ini bisa menjadi bumerang buat Anies. Anies jelas ingin mengangkat image dia. Selama ini harus melawan serangan kanan kiri. Dia mungkin merasa sudah tidak bisa lagi mengandalkan bicara kepada publik melalui media massa. Sampai sini upaya Anies terlihat layak dipuji, tapi Anies dan timnya melupakan hal banyak. Bentuk kampanye satu arah semacam ini, walau mungkin terkesan efektif untuk sementara waktu, bisa berbalik arah bila mengabaikan pertarungan komunikasi yang terus berlangsung di ruang publik bebernya. Selama ini Anies berdalih bahwa media massa tidak menyajikan informasi secara lengkap, sehingga masyarakat memiliki persepsi yang salah, namun ini adalah argumen yang mengada-ngada. Anies memiliki image buruk karena kebijakannya memang buruk dan tidak bisa menjelaskan kepada publik mengapa kebijakan menjadi sedemikian buruk. Ini bukan soal mispersepsi publik tentang Anies. Masyarakat menilai kinerja Anies buruk karena mereka melihat langsung bukti keburukan kinerja Anies dan Anies tidak bisa mempertanggungjawabkannya, tandasnya. Selanjutnya di episode pertama dari pendopo ini, Anies memilih membahas kondisi Pulau Seribu. Ini adalah pilihan topik yang aman, tidak kontroversial, dan memang bisa membangun citra positif Anies. Namun masalahnya topik ini tidak relevan dengan apa yang dibicarakan masyarakat. Masyarakat ingin tahu soal Formula E, soal sumber resapan, soal penanganan banjir, soal normalisasi sungai, soal rumah DP 0%, dan seterusnya. Itu yang mereka ingin tahu. Kalau Anies menuduh media sering tidak lengkap melaporkan tentang kebijakan-kebijakannya dari pendopo adalah cara yang tepat untuk menjelaskan duduk perkara sesungguhnya. Kalau sekarang Anies ternyata menghindar untuk membahas isu-isu yang menyangkut keingintahuan rakyat, masyarakat justru akan percaya bahwa memang ada masalah sedemikian besar.
dengan persoalan-persoalan itu sehingga Anies tidak mampu menjelaskannya secara terbuka kepada masyarakat. Paparnya, dari pendopo jadinya akan terlihat sebagai sekedar program propaganda Anies yang hanya bicara tentang hal-hal positif.